pada dasarnya jumlah polisi dan tentara itu lebih mudah dikontrol ketimbang masyarakat luas. Oke. Jadi sebenarnya isu itu isu yang ya cukup berbahaya, cukup mengkhawatirkan, tapi nggak perlu terlalu yakin ini akan berentet gitu. Belum tentu Pak Andika aja, bukan tentu Mas Andika aja yang mempunyai peluang. Pak Hadi pun demikian. Bahkan Pak Muldoko sama Pak Gatot juga masih punya peluang kalau mau. Gitu. Kalau mau ya. Kalau mau. Bisa jadi malah nanti perang bintang ya Bang? Ya bisa aja ya, Star Wars. Ya. Oke, Sobat Kedai Pena, kembali lagi bersama saya dalam bagian kedua PHD Corner episode menguji Jenderal baru Panglima TNI kita yang baru, Jenderal Andika Perkasa. Tadi kita sudah membahas beberapa isu. Ada beberapa isu lagi yang saya ingin tanyakan kepada Bang Pumpi Hidayatullah. Tadi kita sudah bicara soal Laut Natuna Utara. Nah, Bang Pum melihatnya kebijakan TNI di bawah Andika Perkasa akan seperti apa? Apakah karena dia kan sudah banyak orang tahu dia dekat dengan Amerika Serikat gitu Bang ya. Nah, sementara kebijakan Presiden Jokowi ini kan lebih dekat ke Cina. Nah, bagaimana kemudian arah kebijakan TNI di bawah kepemimpinan Andika? Nah, ini yang nanti kita lihat loyalitasnya kemana kan gitu. Tapi saya yakin ya loyalitasnya adalah kepada Republik Indonesia. Itu pasti jawabannya. Karena bagaimanapun juga kita boleh dekat kok sama siapa aja. Saya juga dekat dengan Amerika, saya juga dekat dengan Cina, saya juga dekat Jepang. Saya senang aja berteman dengan negara-negara itu gitu. Tapi di dalam konteks persoalan yang mengancam katakanlah terutama batas wilayah. Batas wilayah ini nggak boleh, kalau kita katakanlah NKRI harga mati ya batas wilayah itu juga harga mati kan kira-kira seperti itu. Nah, jadi pasti kita akan posisi kita di Republik Indonesia. Kepentingan Indonesia yang harus jadi nomor satu lah. Tapi kan itu juga jadi keuntungan dong. Kalau misalnya kita perlu ngobrol dengan Amerika, kan enak juga. Jadi gampang ngobrolnya sebenarnya kedekatan itu. Kita harus lihat dari sisi yang positif ya. Tapi kemudian kalau kemudian kita perlu katakanlah ngobrol dengan Cina juga, kita juga bisa dengan mudahnya sebenarnya bicara dan lain-lain. Sebenarnya kalau menurut saya di dalam konteks yang namanya ancaman itu ya yang paling penting posisinya harus di Republik Indonesia dulu. Yang kedua adalah bagaimana menghadapinya. Nah, kalau ini masih dalam tatanan diplomasi, sebenarnya roles-nya Panglima itu nggak bisa terlalu besar kelihatan ya. Justru ini perannya Kemlu gitu sebenarnya. Bagaimana kemudian melakukan deal-deal dan lobby-lobby di dalam konteks diplomasi yang istilahnya tidak kemudian merugikan Republik Indonesia gitu. Justru sebenarnya diplomasi ini yang para diplomat lah perannya. Nah, kalau Pak Andika yang menurut saya justru bagaimana ini kan ya Indonesia ini udah yang saya bilang di dalam konteks cyber, di dalam konteks data, di dalam ini udah luar biasa gitu. Bagaimana kita menanggulangi gitu ya, katakanlah ancaman-ancaman bio senjata biologis gitu ya, yang kemudian bisa menyerang hanya spesifik ke orang tertentu atau ke DNA tertentu ya. Kita baru menyaksikan yang namanya film No Time to Die ya dari James Bond kan. Kan bentuk pembunuhan seperti itu kan sebenarnya kan. Nah, jadi artinya ini bukan sesuatu yang isapan jempol, ini sebenarnya di depan mata. Nah, jadi kalau orang misalnya kalau ada musuhnya Republik Indonesia mau menghabiskan bangsa Indonesia secara keseluruhan, tinggal DNA kita aja. Jadi kalau mau ngebunuh kita, tinggal nyari virus yang memang membunuh yang namanya DNA orang-orang Indonesia ini. Jadi beruntunglah nanti yang Indo, ya misalnya lahirnya campuran gitu ya, DNA-nya campuran karena ya bisa selamat itu. Nah, tapi kalau yang nggak Indo nih kayak kita yang asli orang Indonesia, mati gitu. Kira-kira gitu. Abang Indo juga kan? Sukabumi. Enggak lah, saya lahir di Sukabumi, orang tua saya orang Jawa dua-duanya. Indonesia juga. Bang, ini kalau salah satu isu yang juga cukup ramai ya gitu loh. Itu isu soal ya biasa gesekan antara tentara dan Polri di bawah.
berapa kali kasus kan di Ciracas udah berapa kali dibakar itu Bang. Nah kalau abang ngelihatnya Jenderal Andika itu bisa nggak kemudian melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Marskal Hadi dalam merajut kembali Manunggal tentara dengan polisi? Ya kalau ditanya yakin atau tidak, kita juga harus memberikan istilahnya positive thinking dulu sambil kita lihat bisa nggak dia kan gitu. Bukan berarti saya kemudian kalau saya yakin saya nggak akan kritis juga gitu. Tetap kita harus kritis juga. Kenapa? Karena kalau nggak kritis orang kadang-kadang cuma santai-santai menikmati jabatan. Tapi kalau kita kritik, nah dia pasti akan sadar gitu bahwa ini ada isu-isu yang memang harus diselesaikan. Nah salah satunya yang tadi itu. Tapi ini kan sebenarnya hampir mirip ya. Hampir mirip dengan teori yang saya tadi sampaikan tentang yang namanya konflik horizontal. Artinya kalau tadi saya menyamakan membuat satu tatanan di mana konflik itu berpotensi antara perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras gitu kan. Nah, sedangkan yang disebut tadi perbedaan instansi. Ini sebenarnya hampir mirip tapi lebih pada dasarnya jumlah polisi dan tentara itu lebih mudah dikontrol ketimbang masyarakat luas. Jadi sebenarnya isu itu isu yang ya cukup berbahaya, cukup mengkhawatirkan, tapi nggak perlu terlalu yakin ini akan berentet gitu. Nah, karena istilahnya kan kalau tentara sama polisi ada bos-bosnya nih, nah pegang aja bos-bosnya itu untuk kemudian bertanggung jawab gitu loh. Dan itu dengan serta-merta strukturnya mudah untuk dikontrol. Beda dengan masyarakat. Lapisan masyarakat tuh nggak ada struktur yang, misalnya gini, kita pegang poldanya atau kita pegang kodamnya gitu ya, kan itu langsung bisa ke bawahnya beres, bisa selesai. Tapi kalau di masyarakat itu kadang-kadang susah. Udah megang gubernurnya belum tentu bisa selesai, pegang bupatinya belum tentu bisa selesai, bahkan pegang kepala desanya belum tentu bisa selesai. Nah ini lebih sensitif hal yang tadi sebenarnya kalau kita mau lihat. Nah jadi kalau saya yakin sekali sih kalau hal-hal kayak ya keributan tentara polisi itu sih bisa diselesaikan oleh bos-bos tentara sama polisi dengan mudah gitu. Tapi justru yang tadi yang potensi yang saya bilang ya, saya melihat adanya satu basis penyuaran kebencian yang udah mulai terlalu berlebihan lah gitu. Itu aja sih sebenarnya. Ini harus mau nggak mau harus diantisipasi, harus segera diselesaikan. Jangan sampai terus kemudian berlangsung sampai nanti diturun-temurun jadi sesuatu yang turun-temurun bahaya gitu. Nah, ini nih. Dan ya toleransi itu tidak bisa muncul dengan sendirinya, harus berdasarkan kesadaran. Toleransi juga tidak bisa muncul dengan menuduh seseorang itu ataupun sekelompok itu intoleran, karena justru sebenarnya orang-orang yang menuduh intoleran itu justru itu tidak toleran itu sebenarnya. Ini nggak benar nih. Makanya jadi udahlah, kalau kita mau toleransi, perdebatan basis agama itu dibatasi gitu. Bukan tabu ya, dibatasi. Kenapa? Ya kalau kita sudah percaya terhadap satu basis ketuhanan terus kita mau diskusi mana yang lebih baik, nah itu nggak akan selesai. Karena itu basis keimanan masing-masing, kepercayaan masing-masing, diuji mana yang lebih baiknya, itu nggak bisa. Jadi menurut saya kita harus batasi bahwa ruang itu tertutup, tidak bisa dibicarakan di publik, even dipublikasikan. Seharusnya kita berani ngomong ke situ, gitu. Karena kalau nggak misinterpretasi, kemudian jadi ranah-ranah. Artinya begini, kemarin kita dengar lah ada seseorang yang rada-rada suka ngomongnya berlebihan gitu dan suka cari muka gitu kan, ngomong bahwa tentang isi Al-Quran gitu kan, bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada gitu perintah sholat 5 waktu itu tidak ada. Gitu. Kan itu nggak penting sama sekali sebenarnya dia ngomong begitu. Lebih banyak mudaratnya. Iya, dan dia posisinya juga bukan seseorang yang kemudian memang bisa membahas Al-Quran. Nah, maksud saya di dalam porsi-porsi tertentu, di dalam ranah publik yang sekarang semakin terbuka karena ada YouTube dan lain-lain, harusnya diedukasi masyarakat. Kalau saya orang Islam, jangan sekali-kali kita kemudian berusaha membahas ataupun kemudian mencoba menggali atau membuka-buka tentang Injil secara publik ya. Secara publik, saya bicara secara publik. Kalau
di rumah mau baca kayak mau apa terserah gitu, tapi secara publik janganlah. Itu kan potensi apa namanya? Apalagi mencari-cari kelemahannya, nggak perlu gitu loh secara publik gitu ya. Itu harus dibatasi banget. Nah kalau kemudian hal-hal seperti itu bisa dikontrol, jadi yang namanya orang saling menghormati, saling itu menjaga istilahnya perasaan itu penting. Tepos liro itu kan saling menjaga perasaan. Itu yang hilang sekarang ya Bang. Ini yang harus dimunculkan. Jadi kita juga jangan serta-merta ya. Kalau saya diminta berdebat agama, bagaimanapun juga saya pasti akan membela bahwa agama saya yang paling benar, paling baik dan lain. Nggak akan ada orang juga yang mau menomorduakan agamanya sendiri, nggak akan ada. Kecuali emang udah nggak punya Tuhan. Yang kecuali orang ateis gitu, agama nggak penting gitu. Tapi kalau yang punya agama, yang belief, dia pasti jaga gitu. Nah, oleh karena itu untuk menjaga perasaan satu dengan yang lain ini yang lebih penting gitu. Karena kalau udah terjadi tepos liro, saling menjaga perasaan satu dengan yang lain, saling menjaga, kemudian kita saling menghormati dan yang lain, terbentuk yang namanya kerukunan tadi gitu loh. Jadi Ini sebenarnya. Jadi bisa manunggal. Bukan Ya. cuma manunggal TNI polisi, TNI dengan rakyat juga harus manunggal gitu Bang ya. Ya artinya menurut saya gimana sekarang di dalam era seperti itu, propaganda apalah Bang, itu kira-kira. menarik lagi TNI ke dui fungsi nggak sih Bang? Kayak gitu. Inilah, jadi kalau dulu tuh pada dasarnya tentara itu kan dari rakyat. Iya. Rakyat itu juga mendukung yang namanya pertahanan dalam konteks hankam rata gitu kan. Betul, Jadi ya susah kalau kita bilang rakyat ABRI dan rakyat itu tidak, tentara TNI dengan rakyat, maksudnya ABRI kan udah nggak ada. Tentara dengan rakyat ini tidak bisa membaur lagi, agak susah gitu kalau menurut saya ya. Jadi jangan kemudian dimixkan. Nah, kalau dulu dui fungsi itu menjadi fatal dikarenakan dieksploitasinya posisi tentara untuk mengambil basis-basis kegiatan ekonomi gitu loh. Ngerti nggak? Ya, jadi cukup Ya, paham nggak maksud saya? Iya. Nah, ini yang secara formal lagi. Iya. Bukan secara informal. Kalau secara informal ceritanya lain. Ada masalah hukumnya tuh. Faksi ABRI juga di MPR DPR juga nggak masalah lah itu Iya. Bang ya. Jadi yang namanya kemandunggalan ABRI dengan rakyat itu sebenarnya adalah kedekatannya harus terbentuk, kerukunannya harus terbentuk. Iya. ABRI menjaga rakyat juga menjaga tentara juga gitu. Sebenarnya kan kira-kira gitu. Iya, kita lihat dari ini aja nih Bang, yang kemarin video viral tuh Bang, yang ada 2 orang geber-geber motor di lampu merah, dikelepak sama tentara gitu, malah dipuji oleh netizen dan viral. Iya. Itu kan salah satu contoh bahwa sebenarnya posisi tentara juga atau TNI sendiri juga masih dirindukan oleh rakyat gitu loh Bang ya. Oh iya, sebenarnya kita juga pengen ya adanya ketertiban, adanya ketenangan, adanya istilahnya ya kalau orang yang seperti saya bilang, kalau orang terlalu bebas, sebebas-bebas yang mau sekar PDW gitu ya, udah nggak akan nyaman hidup kita gitu. Ya kan kalau misalnya kamu seneng, misalnya saya seneng musik Metallica misalnya gitu. Nggak tahu Pak Jokowi seneng juga musik Metallica, tapi dengerinnya keras-keras nggak? Kalau saya kan keras-keras misalnya. Kira-kira kalau kamu tinggal di sebelah rumah saya keganggu nggak? Iya. Nah, kalau itu berdasarkan basis kebebasan seluas-luasnya, tetangga yang terganggu itu nggak boleh komplain. Uang itu kita nyetel di rumah, ya kan? Di istilahnya wilayah properti sendiri, yang seharusnya saya sebebas-bebasnya di situ. Mau saya nggak pakai baju kayak dengerinnya, mau saya sambil mabok-mabokan dan lain-lain. Nah, tapi kan nggak seperti itu toh di dalam konteks ketertiban dan berkehidupan kemasyarakatan di Indonesia. Kan kita juga harus tahu gitu bahwa tetangga itu juga mempunyai hak untuk istilahnya mendapatkan hak yang sama, mendapatkan kebebasan yang sama untuk mendapatkan ketenangan. Nah ini jadi makanya pemahaman bahwa kebebasan itu tak terbatas itu yang harusnya dipahami secara real. Jadi jadi kebebasan itu tak terbatas, terbatas gitu. Ya. Bang, kalau kita bicara soal tentara, kita bicara juga soal Papua nih Bang. Itu salah satu daerah yang paling panas di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir gitu ya. Kasus konflik
baik itu horizontal maupun vertikal kan terjadi di sana. Nah, bagaimana kemudian Jenderal Andika itu bisa memastikan bahwa Papua itu tidak lepas dari NKRI, Bang? Ya. Ya, pertanyaan untuk Andika sebenarnya, bukan saya sebenarnya. Kalau Abang jadi Andika, apa yang akan dilakukan, Bang? Ya, Siapa tahu kan Jenderal Andika gitu ya, Bang? ya begini. Papua ini kan sesuatu yang agak berbeda di dalam konteks ininya, apa namanya, keberadaan politisnya gitu ya. Karena apa? Karena Opsus di sana itu masih jalan. Artinya sebenarnya dana-dana untuk membina mereka itu masih lebih besar. Ya. Jadi ibaratnya itu kalau misalnya anggaran yang dikirimkan ke Papua itu dipakai untuk APBD Papua, dua-duanya nih ya, semua pembagian di Papua itu cukup sebenarnya untuk menggaji seluruh penduduk Papua. Iya. Cukup gitu. Artinya nggak perlu ada pemerintahan, nggak perlu ada pembangunan. Ya, kalau mereka mau digaji sebenarnya udah cukup gitu. Udah pakai anggaran itu. Nah, saking besarnya gitu. Jadi sebetulnya upaya kita di sana udah cukup maksimal ya di dalam konteks menjaga keberadaan Papua di dalam NKRI ini. Nah, justru malah penetrasi yang mengganggu ini yang dari luar, kayak dukungan-dukungan dari daerah-daerah sebelah sana itu yang dekat-dekat Papua juga, saya nggak nyebut nama lah. Ini mulai ngeganggu tuh yang dari luarnya. Nah, sebagian memang kembali ini perannya dari Kemlu untuk kemudian memberikan appeal sanksi lah terhadap si negara-negara yang mau gangguin kita itu gitu. Harus cerdas kita. Jadi jangan menganggap bahwa orang-orang yang menyuarakan dari luar negeri itu tentang kebebasan di dalam negeri Indonesia ini untuk membebaskan diri ya, untuk memerdekakan diri gitu, kan mereka dukung nih. Nah, kita harus komplain, kita harus proaktif secara diplomasi luar negeri. Nah, untuk kemudian memberikan sanksi dalam bentuk sanksi macam-macam, ekonomi, embargo misalnya, politis, macam-macam gitu. Nah, jadi kita juga harus punya ally. Kalau ada orang berusaha membuat kebencian pada kita juga harus membuat aliansi dengan. Nah, saya tidak tahu apakah kemudian menjadi strategis kalau kita kemudian mengajak katakan negara-negara yang kuat dan maju ini untuk, karena pada dasarnya Indonesia ini menjadi basis kepentingan negara-negara maju lainnya, menjadi sangat strategis. Tanpa Indonesia, market mereka akan hilang. Tanpa Indonesia, kepentingan mereka bisa terganggu. Tanpa Indonesia, ekonomi mereka bisa terganggu. Nah, posisi itu harusnya yang diekskalasikan, yang kemudian diperkenalkan dan menjadi privilege kita untuk tadi mengeliminir gangguan-gangguan dari luarnya. Kalau dari dalam, kalau menurut saya sih, pada akhirnya kita bicara kesejahteraan ya. Jadi politik perut aja. Artinya pertahanan perut aja. Selama orang itu sejahtera dan nyaman tinggal di Indonesia, nggak ada yang mau merdeka, nggak ada yang mau keluar daripada Indonesia dan lain. Otsus kita gede loh, Bang. Apa? Dana otsus kita. Iya, yang tadi saya udah bilang. Saya udah bilang. Kenapa itu masih banyak orang yang... Ya mohon maaf aja, saya nggak menyalahkan siapa-siapa, tapi pada dasarnya juga elit-elit di sana juga korup, gitu aja. Elit-elit di mereka sendiri juga korup. Saya nggak menuduh orang tertentu ya, tapi artinya ya kita juga harus fair, bisa mengatakan bahwa basis korupsi itu yang kemudian merugikan mereka sendiri, gitu. Jadi sebenarnya. bukan di pusat saya, di daerah pun. Ya sebetulnya kan korupsi di daerah itu yang ya maksudnya nggak hanya di Papua ya, di mana-mana ya. Nah, itu juga yang menjadi persoalan tersendiri di Republik ini, karena ya di daerah itu lebih susah diawasi ternyata. Iya. Bang, terakhir pertanyaan. Masih ada lagi ya? Masih ada lagi. Soal banyak pihak yang menilai bahwa Jenderal Andika Perkasa jadi Panglima TNI ini pijakan untuk menuju Pilpres 2024. Ada yang bilang layak sebagai capres, layak sebagai cawapres, dan lain-lain. Secara personal, Abang kenal dengan beliau, pasti Abang
bilangnya pantas gitu ya Bang ya. Nah, gimana? Kok lu langsung ngomong begitu? Nggak boleh, tunggu gua jawab dulu. Oke. Gimana Bang kalau menurut Abang? Ya, artinya ya orang memang selalu banyak yang menghubung-hubungkan ke 2024. Ya. Tidak hanya urusan Panglima sebenarnya, urusan yang lain-lain aja semua larinya pasti 2024, nggak tahu kenapa gitu ya. Tapi itu yang begini ya, kalau kemudian itu menjadi salah satu batu loncatan, ya boleh-boleh aja. Tapi kan ranah kemiliteran dengan ranah politik di luar militer ini dua hal yang berbeda. Ya. Betul. Saya belum melihat ya adanya satu jalur yang mulus dari mantan Panglima TNI kemudian masuk dan sukses Ya. di dunia politik yang non militeris Betul, gitu. betul. Ya kan coba aja. Dari Wiranto. Paling topnya kan Pak Wiranto kan paling topnya lah. Top, Itu dia udah sampai dicalonkan Golkar dan bahkan dicalonkan lagi di periode berikutnya sebagai Wapres, tapi nggak bisa berhasil Nggak bisa. juga. Jadi artinya apa? Muldoko Sempat menjadi Menko Polhukam lagi, Iya, tapi ya itulah untuk menjadi capres mungkin bisa, tapi untuk menjadi presiden saya bukan meragukan ya, tapi saya cuma bilang belum ada ceritanya lagi. Nah, karena dunianya berbeda. Seseorang ketika masih di militer enak nyuruh-nyuruh anak buah merintah dan lain-lain gitu kan, wah banyak pasukannya. Tapi ketika dia walaupun dia udah jenderal bintang 5 gitu kan, dia keluar udah selesai. Selesai ya. Gitu. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk mengelola organisasi serapih TNI pun belum pantas gitu ya Bang. Oh bukan belum saya nggak bicara pantas atau tidak pantasnya. Saya bicara peluangnya belum kebuka buat dia gitu. Peluangnya belum terbuka gitu ya. Artinya yang salah satu modal dasarnya itu di dalam konteks politik ke non militeran tadi itu adalah di dalam masalah dukungan partai. Dia nggak bisa bermain dengan partai sekarang karena dia dilarang, nggak boleh. Ya. Dia bisa bersinggungan di DPR mungkin di dalam konteks bicara tentang bagaimana pertahanan dan keamanan, bagaimana kemudian juga anggaran dan lain-lain gitu kan. Tapi di situ aja terekspos ya. Ketika dia lobby-lobby minta dukungan untuk menjadi capres, nah ini susah akan menjadi persoalan tersendiri, ya kan? Iya. Akan menjadi persoalan tersendiri. Nah, jadi dia bisa melakukan itu kalau sudah menjadi non militer. Nah, ketika menjadi non militer, privilege kemiliteran itu juga hilang. Nah, jadi saran saya di dalam konteks ini ya, sama di Amerika juga nggak mesti tokoh-tokoh terkenal di dalam dunia militer itu sukses menjadi presiden. Ya. Ada yang berhasil misalnya, ada yang enggak juga gitu. Nah, jadi ya itu semua harus pada akhirnya di dalam konteks politik itu kan the right man in the right place in the right time gitu ya. Jadi iya kayak SBY itu kan harus nggak panglima tapi iya malah jadi seperti itu gitu. Nah, jadi kan semua ketika masuk ke ranah itu tuh semua hal dilihat di dalam hal ya mungkin kepribadian kita, gaya bicara kita, cara ngomong kita, dan persepsi-persepsi kita terhadap berbagai macam hal itu akan dilihat secara publik. Nah, itu tuh sebenarnya yang kemudian menjadikan seseorang itu suka atau tidak suka terhadap figur di dalam dunia politik. Beda dengan militer. Iya, sangat beda sekali ya. Kepemimpinan sipil di dalam kepemimpinan militer itu suka atau tidak suka nomor 2. Iya. Kita harus loyalitas dulu ke pimpinan karena ini adalah loyalitas pada negara gitu. Bedanya sih. Betul. Nah, kalau kita belajar dari kasus misalkan dulu kan sempat nama Gatot Nurmantio juga ramai ya Bang ya. Tapi juga gagal. Begitu juga pun Muldoko pun demikian. Lalu jauh juga kita ngelihat yang namanya Pak Wiranto juga seperti itu. Pak Hadi kira-kira gimana? Kenapa tiba-tiba Andika yang diributin? Pak Hadi kan juga mantan Panglima, tapi kok nggak diributin? Itu juga yang lucu-lucu juga. Saya sebenarnya mudah aja ngomong begitu, kenapa jadi Andika yang diributin, kenapa nggak Pak Hadi? Kan mantan Panglima juga. Iya. Kenapa Bang kalau Abang melihatnya? Kenapa nama Hadi Cahyanto? Ya kan saya bertanya maksudnya. Jadi sebenarnya menurut saya nggak perlu diributkan, karena itu adalah suatu langkah yang berbeda jauh. Di dalam konteks kemiliteran, nah ini
obligasi seseorang, nggak tanggung jawab seseorang di dalam memerankan sebagai panglima ini menjadi penting. Tapi ketika dia udah keluar, dia mau berpolitik, ini juga menjadi suatu permainan baru yang berbeda lagi gitu. Jadi bukan Pak Hadi nggak punya peluang sama sekali, masih punya peluang juga sebetulnya, gitu. Begitu ya. Iya. Yang penting bagaimana orang Jadi belum tentu Pak Andika aja, bukan tentu Mas Andika aja yang mempunyai peluang. Pak Hadi pun demikian. Bahkan Pak Muldoko sama Pak Gatot juga masih punya peluang kalau mau. gitu. Kalau mau ya. Kalau mau. Bisa jadi malah nanti perang bintang ya Bang. Ya bisa aja ya. Star Wars. Ya. Oke, Sobat Kedai Merah, demikian bagian kedua episode PHD Quarter kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi masukan yang baik untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pumpidah, terima kasih. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.